Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBI Kapasari yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari yang berbahagia untuk setiap kita bisa bersama-sama kembali beribadah walaupun hari ini kita ibadahnya online di rumah masing-masing saudaraku ya. Tapi saya percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap melawat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan beri dalam hidup setiap kami umat-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami sungguh percaya itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tiba waktunya bagi kami Tuhan pagi hari ini kami duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara, Engkau yang berkata-kata. Buat kami mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami selalu disertai oleh Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berbicara. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biar setiap kata demi kata. Semua Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin dari awal. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan. Hamba juga serahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang akan mendengarkannya. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam surat Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ke-18. Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-14 sampai ke-18. Saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang jangan menjadi suam-suam kuku. Jemaat di Laodikia, kalau kita pelajari geografisnya, latar belakang historikalnya, kita akan menemukan bahwa jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya, bukan jemaat yang miskin, tapi jemaat yang kaya, jemaat yang luar biasa. Bahkan kota Laodikia, ini kota yang kaya saudaraku. Dia berada di pinggir sungai, lalu ada 3 perempatan jalan besar. Jadi itu luar biasa. Setiap orang yang menuju ke Asia pasti melewati itu, ke Asia kecil saudaraku, pasti melewati jalan persimpangan 3 jalan besar itu. Dan kota Laodikia ini adalah perdagangannya luar biasa, pusat perdagangan, pusat perbankan saudaraku. Dan di situ sekolah kedokteran sudah ada. Bahkan badan kesehatan mata sudah ada. Jadi orang ketika sakit matanya, makanya ada ayat yang ke-18 dikatakan dengan minyak untuk melumas matamu. Orang-orang yang sakit mata pasti akan pergi ke kota Laodikia. Bukan hanya itu saja, di Laodikia juga ada yang namanya permadani wool. Ada ciri khas kebudayaan di sana, yaitu mereka memproduksi wool. Nah, woolnya di sana punya ciri khas, warnanya hitam mengkilat, saudaraku. Mengkilat, jadi orang ketika di sana memakai jubah hitam mengkilat, orang pasti berkata, oh ini dari Laodikia. Dari Laodikia. Jadi kota ini begitu luar biasa, kaya, hal materi tidak kekurangan. Pada tahun 60 Masehi, seorang kaisar di Romawi pun datang. Karena apa datang? Karena pada saat itu tahun 60 Masehi, kota Laodikia mengalami yang namanya gempa bumi. Jadi kota itu hancur, Kaisar Romawi datang dengan tujuan untuk membangun.
Tapi apa yang terjadi? Ditolak sama orang-orang di Laodikia. Ditolak, itu membuktikan bahwa kota itu sangat kaya. Tapi kenapa Yohanes menuliskan di dalam kitab Wahyu ini pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia? Dikatakan ayat yang ke-15, aku tahu, dikatakan ayat yang ke-15, segala pekerjaanmu. Yohanes menuliskan ayat ini, aku tahu segala pekerjaanmu, bukan bermaksud memuji jemaat di Laodikia, tapi justru mengkritik jemaat di Laodikia. Kenapa? Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau engkau enggak dingin, enggak panas, maka dikatakan aku akan memuntahkan engkau. Saya merenungkan begini Bapak Ibu. Dari peristiwa jemaat di Laodikia, jemaat yang sudah mapan, jemaat yang sudah luar biasa diberkati Tuhan. Tapi Tuhan tetap menegur jemaat ini, mengkritik jemaat ini. Apanya yang salah? Ketika saya pelajari, saya renungkan, saya dapatkan, ternyata jemaat ini tidak dingin, tidak panas. Berarti suam-suam kuku. Berarti jemaat ini tidak berfungsi, tidak berdampak. Artinya berdampak itu apa sih? Berfungsi bagi kehidupan orang lain. Itulah hidup yang berdampak. Saya percaya hari-hari ini di tengah pandemi seperti ini, kita ini anak-anak Tuhan harus tetap berdampak. Amin Bapak Ibu. Harus tetap berdampak, harus tetap berdaya guna. Sekalipun di masa-masa sukar hari ini, engkau dan saya harus tetap berdampak. Jangan biarkan dirimu menjadi suam-suam kuku. Sekalipun hari-hari ini saya sebagai hamba Tuhan, jadi pendeta, semuanya berubah karena new normal hari-hari ini. Khotbah saja harus pakai tameng, saudaraku ya, pakai face shield. Enggak enak, lihat pemandangan saja bisa mantul cahaya-cahaya, enggak jelas. Belum lagi maaf kata ini, bau sendiri, ababnya sendiri dibau, saudaraku ya. Aduh, karena apa? Terpantul, aduh enggak enak. Kemana-mana harus pakai masker. Hari ini aja khotbah enak, enggak pakai masker, ya. Tapi enggak ada orangnya ini. Iya. Enggak pakai face shield, saudaraku. Biasanya pakai face shield, ini enggak. Kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Inilah perubahan hidup, new normal. Hari-hari ini saudara dan saya menghadapi hal yang sama. Kita berjalan tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan menjadi suam-suam kuku. Secara letak geografis di Laodikia itu ada yang namanya pegunungan Kolose. Dari pegunungan itu mengeluarkan air dingin. Kalau kita berpikir air dingin itu untuk apa? Air dingin itu adalah sumber kehidupan untuk manusia bisa minum. Lalu hewan-hewan ternak pun minum dari air dingin itu. Sedangkan air panas itu dari Hierapolis sejauh 10 km itu air belerang. Kita tahu air belerang itu untuk apa? Kalau saudara maaf dipacet, mungkin yang panuan, yang kadasen gitu, kurapen berendam di air panas itu, maka panu kadas sembuh. Nah Tuhan mau hidup jemaat di Laodikia itu seperti itu. Engkau harus dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku Tuhan akan muntahkan. Hari-hari ini saya menghimbau jemaat GPI Kapasari semuanya. Ayo jangan suam-suam kuku. Ketika engkau ibadah sekalipun di rumah, engkau harus tetap menghormati Tuhan. Tuhan itu maha hadir, Dia datang, Dia siap bersama-sama dengan Anda dan saya. Ibadah kita menghormati Tuhan. Kalau engkau maaf, ibadah di rumah tapi celana pendekan, belum mandi, kaosnya kaos kolor, kaos oblong, celana kolor, saudaraku ya. Lalu sambil santai-santai duduk, lalu kaki diangkat, enggak penuh rasa hormat, hati-hati. Itu tandanya engkau sudah mulai suam-suam kuku. Saya pun sebagai pendeta, saya tetap harus bersemangat, saya harus tetap berdaya guna. Saya bersyukur sekali kalau tahun lalu Tuhan suruh saya untuk melanjutkan studi saya. Saya ngambil S3, hari-hari ini saya ternyata baru tahu, oh ini buktinya Tuhan tuntun saya harus terus mengajar, saya harus terus buat program-program. Karena apa? Sekarang program pendidikan semuanya jarak jauh, saudaraku. Jadi saya harus buat video, saya berdaya guna dan saya harus berdaya guna. Itulah hidup yang memuliakan nama Tuhan.
Sekalipun hari-hari ini pandemi, justru kita ini harus memunculkan segala sesuatu yang tidak nampak akan nampak dalam diri kita. Yang pertama, ingat, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini garam dan terang bagi dunia ini. Artinya saudara dan saya harus terus berdampak. Jangan ada yang nganggur, jangan ada yang bingung ngapain ini, kapan ini pandemi ini selesai. Dengar baik, pandemi ini selesainya kapan kita tidak tahu. Tapi yang perlu tahu, kita harus siap sedia. Siap sedia, gunakan waktu-waktu ini, kesempatan hari-hari ini yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kau berkata, memang sudah takdir. Alkitab tidak pernah berkata takdir, tapi nasib. Tapi percayalah dalam bahasa asli nasib, di situ di dalamnya ada kesempatan. Di mana ada kesempatan, kita harus gunakan kesempatan ini baik-baik. Ya, sebab itu yang kedua dikatakan, apa yang dapat kita pelajari, kita aplikasikan dari teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dikatakan ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Berarti jelas kita mesti sadar jemaat Laodikia saja yang sudah kaya, yang luar biasa, hidupnya sudah enak, tetap ditegur Tuhan. Tidak perlu disombongkan kata Tuhan. Kamu itu tidak punya apa-apa, kamu itu miskin, kamu itu melarat, kamu itu telanjang. Tapi kamu tidak tahu. Berarti yang kedua kita bisa pelajari hari-hari ini. Kita harus menempatkan diri kita bahwa kita ini memang nol tanpa Tuhan. Kita ini nol besar, kita perlu Tuhan menyertai kita, memimpin kita. Itulah kekuatan kita, saudaraku. Saya mendengar hari-hari ini saya punya teman saya punya dokter pribadi. Dokter pribadi saja berarti namanya dokter pribadi ada hubungan baik. Kalau anaknya sakit, ditelepon dokternya datang. Tapi kali ini ketika ditelepon dokternya nggak mau datang. Lalu teman saya bilang, berarti kami aja yang datang ya dok, ke tempatnya dokter ya. Anak saya enter. Jangan. Hari-hari ini banyak orang ketakutan, masing-masing menyelamatkan diri. Enggak salah kita menyelamatkan diri, tapi satu hal, yang bisa menyelamatkan diri kita siapa? Hanya Tuhan Yesus. Bagian saudara dan saya hari ini memang harus menjaga. Kita harus jaga imun, kita harus jaga iman. Imun dan iman itu saya katakan satu rantai, mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Itu suatu keterkaitan, saudaraku. Engkau terus harus menjaga imunitasmu. Imunitasmu engkau harus jaga. Imanmu pun juga harus dijaga. Kalau imunmu kuat, tapi tanpa iman yang kuat, maaf kata, tanpa engkau sadari engkau menjadi orang yang sombong. Karena engkau berkata, aku kuat kok, aku bisa kok, sehat. Loh saudaraku, hidup tanpa punya tujuan, merasa sombong. Tapi kalau imanmu kuat, imunmu lemah, maka engkau ingat Tuhan. Tapi kok tubuhmu sakit-sakitan karena imunmu lemah. Engkau diserang penyakit, engkau sakit-sakitan. Maka saya percaya imun itu akan menyerang, imanmu menjadi rontok juga. Tapi yang Tuhan mau hari ini, imunmu harus kuat, imanmu juga kuat. Supaya saudara dan saya apa? Berdaya guna. Kitab Yesaya katakan begini, kita akan berjalan melalui air sekalipun tidak akan pernah dihanyutkan. Berjalan melalui api sekalipun tidak akan pernah dihanguskan. Api tidak akan pernah membakar loh. Lihat, itu janji Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk apa? Umat Israel. Pada saat masuk dalam pembuangan di Babel, tetap diingatkan sama Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita mesti sadar tanpa Tuhan kita ini nol, tidak ada apa-apanya saudaraku. Kalau hari ini kita ada, semuanya karena Tuhan. Amin. Ayo kita gunakan sungguh-sungguh waktu kita ini. Seolah-olah kita ini hidup hari ini ya, seperti berdampingan ini dengan maut. Sewaktu-waktu maut bisa panggil kita. Enggak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi yang perlu kita tahu adalah, ayo kita siap sedia. Amin. Siap sedia. Jangan sampai lengah, saudara. Tuhan membentuk setiap kita. Coba renungkan. Sudahkah kita ini hari-hari ini suam-suam kuku? Sudah mulai males, hidup tanpa tujuan, tanpa gairah. Jangan sampai kita hidup cuma makan,
tidur, makan, tidur. Wah, bahaya. Bukan tambah sehat, sakit-sakitan, saudara. Saya ngelihat di perumahan saya ini biasanya kalau jalan pagi banyak, lumayan. Tapi sore, kalau saya misalkan jalan sendiri sore, dikira orang rada kelainan. Ya, tapi hari ini pagi, sore, bahkan sampai menjelang maghrib, orang itu banyak loh saudaraku berjalan-jalan. Ya sepedaan, ya jalan kaki. Saya yang lihat mereka rajin semuanya. Saya ini hampir setiap hari olahraga. Saudara. Kosong, banyak kosong gitu olahraga. Ada waktu olahraga. Ini kita harus meningkatkan imun. Ya, melayani, terus melayani. Jangan pernah berhenti. Saudaraku, hari-hari ini mungkin gereja-gereja semuanya mengalami kesulitan dalam mengadakan sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu anak-anak kecil susah sekali. Saya ingatkan, bapak-bapak, engkau adalah imam. Engkau adalah wakilnya Tuhan. Fungsikan jabatanmu sebagai imam. Jabatan seorang bapak imam. Imam harus berfungsi, harus berdaya guna. Ajarin anak-anakmu baca Alkitab. Engkau yang ngajarin. Engkau yang mulai memberitakan firman Tuhan. Kepada anak-anak yang kecil. Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi kita perlu tahu. Kalau kita terus seperti ini tidak bisa ibadah. 10 tahun, 20 tahun lagi anak kita akan jadi apa? Dan ini membentuk kebiasaan yang buruk loh. Orang kalau sudah 4 bulan tidak ibadah, wah biasa. Nanti 6 bulan, nanti sampai setahun tidak ibadah udah biasa. Akhirnya apa? Terus tidak ibadah. Sama saja di rumah online. Kita kehilangan yang namanya koinonia. Arti ibadah itu apa? Koinonia kan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya apa? Kita selalu ingat Tuhan. Bahwa proses dalam hidup ini yang namanya sekolah kehidupan menjadi serupa seperti Yesus. Ini terjadi dalam apa? Hidup kita ketika kita berkumpul dengan saudara seiman. Harus berdaya guna. Amin. Yang kedua, jangan sombong. 0. Posisi kita ini 0, tidak ada yang besar. Siapa kita ini? Saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku. Pada saat mulai pandemi ini, saudaraku. Waduh Tuhan, ngeri, bukan hanya ngeri nih, ngeri asik. Ya, semua pelayanan saya di cancel semua. Murid saya juga guru piano cancel semuanya, enggak les sampai hari ini. Lalu hidup saya dari mana? Orang pasti berkata, Tuhan Pak pasti pelihara. Memang betul Tuhan pelihara sampai hari ini, pemeliharaannya luar biasa. Tuhan selalu kirimkan burung-burung gagak, melalui apa? Melalui sesama. Makanya kita mesti bangun hubungan dengan siapapun. Berkat Tuhan aneh, luar biasa. Kulkas saya itu hampir tidak pernah kosong. Kalau mau kosong pasti ada yang telepon. Ditelepon, Pak David bisa ngambil, ada bakwan ini. Bisa ambil, ada ayam ini. Oh bisa, namanya berkat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Jadi selalu ada berkat Tuhan. Mari kita mau dituntun sama Tuhan, kita ini 0. Saya enggak bisa saudaraku, mau jualan apa? Bingung saya. Saya coba masukkan jemaat saya jualan. Saya mulai masukkan ke grup. Ketika saya masukkan ke grup, mulai saya digodain. Digodain saudaraku. Sudah, saya berpikir, wah berarti memang sudah tanda ini, enggak bisa saya. Akhirnya saya cuma apa? Saya berdoa, dengar firman Tuhan, dengar pesan Tuhan, lalu apa? Menyampaikan firman Tuhan, saya melayani Tuhan, cuma itu aja. Tapi namanya berkat jasmani, Tuhan siapkan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa rohanimu dulu. Dibereskan. Supaya apa? Berkat jasmani itu pasti itu bonus kok dari Tuhan. Kemarin berapa hari yang lalu, dapat berkat nasi kuning 1 besek besar. 1 keluarga makan. Gizi itu Tuhan pelihara, Tuhan cukupi. Itu loh Allah kita dahsyat. Makanya hari ini kita harus percaya apa kata firman. Bukan percaya apa kata dunia medsos hari ini. Dunia medsos hari ini membuat kita takut, membuat kita gempar, membuat kita khawatir. Saudaraku. Tapi ketika engkau mendengar firman Tuhan, saya percaya engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Ya. Yang ketiga, apa yang dapat kita lihat
Kita pelajari dari kisah jemaat di Laodikia. Dikatakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli apa? Daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Yang ketiga saya katakan, Tuhan memurnikan dirimu dan diri saya ini seperti emas. Inilah waktunya. Kita semuanya seolah-olah ditampi. Ya, dibakar hari-hari ini. Cincin saya ini saya pakai Oktober ini 21 tahun saya menikah. Ini 21 tahun sampai sekarang saya enggak pernah gosok, saya enggak pernah lap-lap sampai mengkilat, enggak, tetap mengkilat. Emas ini 22 karat. Kalau diteken-teken enggak bisa. Berbeda dengan emas 24 karat. Kalau emas 24 karat, saya pernah pakai emas 24 karat, saya pakai begini, bundar gini, bulat, saya pakai, begitu saya main piano, kadang bisa jadi segitiga. Nanti bisa jadi segi empat. Bisa dibentuk. Sebetulnya Tuhan itu membentuk setiap kita itu seperti itu. Kadar emas kita itu seberapa persen murninya. Ya, ingat Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun masuk dalam dapur api, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati. Karena apa? Ada Tuhan menyertai. Hari-hari ini saya terus berdoa dengan seluruh jemaat, Anda pun berdoa. Kita semuanya pasti bisa melewati pandemi ini. Amin. Pasti bisa. Ayo, sekalipun hari ini kita masuk sepertinya dapur api, kita masuk lagi dibakar. Kita berjalan seiring, sepertinya didampingin sama maut. Kapan ya Tuhan panggil ya? Waduh kok ngeri ini ya. Dengar baik, kalau belum waktunya. Seperti Yunus, sekalipun Yunus di dalam perut ikan, ada di paling dasar di bawah bumi. Di dalam laut yang paling dalam sekalipun, harusnya mati. Yunus sudah ada di dalam alam maut, harusnya. Tapi Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Atas perintah Tuhan, ikan pun memuntahkan Yunus. Kok bisa ya? Ketika ikan memuntahkan Yunus keluarnya di darat, bukan di tengah laut. Itulah Tuhan kita. Kenapa kok ikan memuntahkan? Karena Yunus, Alkitab katakan, sadar, bertobat, berbalik. Ketika Yunus bertobat, dimuntahkan, baru Yunus pergi ke kota Niniwe, bertobat, bukan ke Tarsus. Hidup kita hari-hari ini, ayo kita perlu bertobat. Kalau salah diingatkan tobat, bukan hari ini nganggur-nganggur, santai-santai tidur, lalu ngersuloh. Mikir, aduh kapan ya kayak gini terus, aduh sampai kapan, aduh nasibku kayak begini. Hari ini saya sadar ada banyak orang punya mobil, mobilnya hilang. Tidak ada, tidak bisa bayar cicilan. Punya rumah tiba-tiba tidak bisa lagi tinggal dalam rumah. Kenapa? Tidak bisa bayar cicilan. Ada banyak hari-hari ini orang kaya mendadak miskin. Tapi firman Tuhan katakan, berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Ayo mari kita jadikan diri kita ini, posisikan diri kita, disiplin diri kita, supaya engkau benar di hadapan Tuhan. Selagi engkau dibakar di dalam hari-hari ini, saudara dan saya, kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tetap kuat, tetap tabah menghadapi hidup hari-hari ini. Daniel sekalipun saudaraku, diproses, harus masuk ke dalam gua singa. Seharusnya mati. Alkitab mencatat, Daniel berdoa, mulut singa pun terkatup. Percaya hari-hari ini, bahwa tiap langkah-langkah kita selalu disertai Tuhan. Amin. Selalu dituntun sama Tuhan. Sebab itu ayo, jangan keraskan hati kita, jangan kita menjadi tegar tengkuk, keras kepala saudaraku. Tapi hari ini kita harus belajar untuk hidup percaya kepada Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan. Tidak tahu sampai kapan pandemi ini, tapi satu hal kita tahu, Menteri Kesehatan berkata, bulan Januari tahun depan, vaksin di Indonesia sudah mulai bisa diedarkan. Wah, ini kabar gembira. Tapi menunggu sampai Januari cukup lama hari-hari ini. Kita harus tunggu terus. Bagian saudara dan saya hari ini, ayo
Kita jaga kesehatan kita masing-masing, tingkatkan imunitasmu dengan apa? Makan yang cukup, istirahat cukup, olahraga cukup. Lalu jangan lupa ibadah sama Tuhan setiap hari. Harus, karena itu yang membuat kita damai sejahtera, membuat kita sukacita. Jemaat Laodikia saja yang kaya, yang luar biasa, hidupnya sukses, masih ditegur sama Tuhan. Ya, maaf, jangan sampai kita ini yang hidupnya pas-pasan, pas ada. Pas perlu, pas enggak ada. Pas perlu, pas ada. Tapi lupa sama Tuhan. Aduh, bahaya Bapak Ibu. Bahaya besar. Ya, tetap ingat Tuhan. Justru saat-saat seperti ini kita mesti nempel sama Tuhan. Saya menemukan beberapa jemaat tempat saya yang dulu enggak bisa buat donat. Tiba-tiba buat donat, saudaraku. Dan donatnya enak. Akhirnya dia berkarya. Yang dulu enggak bisa masak, enggak bisa buat salad atau bagaimana namanya apa itu saya lupa. Hari ini dia bisa buat itu seperti salad. Dijual enak. Hari-hari ini kita perlu kreativitas. Orang yang setia itu punya arti bukan hanya setia rajin aja ibadah ke gereja, enggak pernah bolos, bukan itu. Tapi setia punya arti juga harus produktif, berdaya guna. Makanya Alkitab katakan ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1 talenta. Tapi ada kata-kata masing-masing menurut kesanggupan. Berarti Tuhan melihat kesanggupan saudara dan saya. Ini orang yang bertanggung jawab atau enggak? Orang yang bertanggung jawab Tuhan akan tambahkan dari 5 menjadi 10. Dari 2 jadi 4. Inilah waktunya kita. Jangan sampai kita dikasih talenta masih 1, lalu saudara berkata, cuman 1, enggak bisa Tuhan, enggak bisa, lalu engkau simpen, enggak melakukan apa-apa. Maka Tuhan katakan kau hamba yang jahat, berarti dia tidak berdaya guna. Tuhan mau setiap kita, ayo kita kembali sama Tuhan. Kita berdaya guna kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Berikan aku hikmat, Roh Kudus bicara sama aku Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun saudara. Untuk saudara berkreasi. Saudara berdaya guna. Ya, saya punya anak saya juga hari ini berkreasi. Saudara. Dia ikut lomba, ikut pertandingan lomba. Di mana? Di medsos. Ternyata yang kemarin dia juara, menang. Siapa namanya saya lupa, orang bule, jadi internasional, Joseph siapa itu ya. Dia juara, enggak nyangka. Dia cuma ikut berkreasi, menang akhirnya. Saya percaya itulah orang yang mau berdaya guna. Selalu berdampak di masa yang sukar sekalipun, selalu ada jalan. Tuhan akan sertai saudara dan saya. Terus maju Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Kapasari yang dikasih oleh Tuhan. Tetap semangat, jangan menjadi suam-suam kuku. Sadari kita bukan apa-apa, kita memang nol besar. Sebab itu kita perlu Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, sadari sekalipun kita hari-hari ini lagi diproses Tuhan. Lagi dimurnikan seperti emas. Biarlah emas kita ini semakin murni. Sehingga kita mudah dibentuk, mudah dipakai oleh Tuhan, dikaryakan Tuhan. Karena apa? Kita enggak pernah bantah Tuhan. Mari taat sama Tuhan, nurut saja sama Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Percayalah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berdaya guna. Ini yang bahaya. Kalau tidak berdaya guna, cuma menyerah, tidak melakukan apa-apa, maka Alkitab katakan kita akan dimuntahkan sama Tuhan. Saya berdoa, jangan ada di antara kita satu pun yang dimuntahkan sama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dalam hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Jamah kami umat-Mu Tuhan, hati yang sedih kami tolak di dalam nama Yesus keluar Tuhan. Hati yang susah hiburkan hati kami Tuhan. Kami yang mengalami jalan buntu bukakan jalan keluar yang baru bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami yang sakit yang kurang sehat. Kami menjadi sehat, kami menjadi sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus biarlah pikiran kami, perasaan kami itu selalu ada menyatu dengan pikiran perasaan Kristus.
Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan, berkati kami, berkati gereja-Mu Tuhan GBI Kapasari. Biarlah kami semuanya tetap bisa berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, kami tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau sendiri yang berjanji, rambut di kepala kami semuanya berhitung. Tidak ada satu pun yang tanggal tanpa seizin Tuhan. Artinya di dalam masalah kami pun itu pasti ada Tuhan. Kalau Tuhan ada menyertai kami, masalah kami pasti akan selesai Tuhan. Kami percaya kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, walaupun tidak menabur. Kami umat-Mu, kami Tuhan hamba-hamba-Mu, kami lebih berharga dari burung-burung di udara. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba percaya Tuhan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.